Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan ilustrasikan lapor SP tahunan untuk pegawai atau karyawan, baik itu pegawai swasta, PNS, BUMN, P3K, Polri, karyawan MBG, pensiunan, pejabat sekalipun, dan sebagainya. Asalkan beliau menerima bukti potong PPh pasal 21, BPA 1, atau BPA 2. Untuk menyederhanakan pembahasan kali ini, jadi ilustrasinya ini untuk lajang atau janda, duda, atau untuk teman-teman yang beristri tapi istrinya tidak ada pekerjaan. Penghasilannya murni dari satu pemberi kerja dan hanya ada satu BPA 1 atau A2. Kemudian tidak dijelaskan tentang pengisian harta dan utang, tidak ada penghasilan lainnya ya, baik tidak final, atau bukan objek pajak. Contohnya, Asep status PTKP K1, pegawai PT Pertamini, tidak ada penghasilan lainnya. Penghasilan Asep hanya dari satu pemberi kerja yaitu PT Pertamini dan telah dipotong PP pasal 21, diberikan Bupot BPA 1. Sebelum lapor SPT, Asep harus menyiapkan Bupot A1-nya. Ini bisa dimintakan ke pemberi kerja atau sekarang bisa juga diunduh di Kortex penerima penghasilannya, di Kortex Asepnya. Kemudian menyiapkan daftar harta dan utang yang dimiliki per 31 Desember. Kemudian yang pasti harus bisa aktivasi akun Kortex atau bisa login Kortex-nya dan sudah minta sertifikat elektronik di Kortex. Ya, ini untuk unduh bukti potong ada dua cara, ada dua menu. Yang pertama di menu portal saya, dokumen saya, di refresh ya, tombol refresh, atau kalau misal di refresh belum ada, klik hasilkan dokumen. Nanti di sini ada hasilkan dokumen. Cari yang BPA 1, bukti potong PP pasal 21A1, BPA 1, scroll ke kanan, klik unduh ya. Nanti seperti ini, BPA 1. Atau menu kedua bisa juga di menu Bupot bukti potong saya. Withholding tipenya pilih BPA 1 untuk pegawai swasta, BUMN dan sebagainya, atau BPA 2 untuk PNS, TNI dan Polri. Kemudian di masa pajak ini pilih masa pajak terakhir ya. Misal di tahun 2025 bekerja Januari sampai Desember 2025 full setahun, maka masa pajaknya pilih Desember 2025. Setelah itu klik cari. Kalau klik cari ini belum muncul, ya diulangi lagi, pilih masa pajaknya lagi, kemudian klik cari sampai muncul. Jika sudah muncul, unduh PDF-nya. Sama bentuknya seperti ini. Kalau BPA 1 sudah didapatkan, maka selanjutnya tinggal buat SPT-nya. Login Kortex ya, nanti di menu surat pemberitahuan, kemudian buat konsep SPT, jenis pajaknya pilih PPh orang pribadi, kemudian lanjut, jenis periodenya pilih SPT tahunan, periodenya Januari sampai dengan Desember 2025. Ya, model SPT-nya pilih normal ya. Kalau misal sudah lapor sebelumnya, di sininya pembetulan, kemudian buat konsep SPT. Ya, nanti muncul di listnya ya, di konsep SPT, klik lihat. Ini untuk mengisi SPT tahunan di Kortex berbeda dengan dulu di DJP Online. Kalau di DJP Online dari lampiran ke induk, kalau dari Kortex ini dari induk ke lampiran. Di induk dulu, klik posting SPT, sumber penghasilannya dari pekerjaan. Kemudian identitas wajib pajak, ini sudah ada datanya. Yang nomor 7 tidak perlu dipilih. Jika istri gabung dengan suami atau misal masih bujang, ini tidak perlu dipilih. Kemudian ikhtisar penghasilan neto 1A pilih ya. Ya, nanti biasanya di sini akan muncul penghasilan netonya ya. Ini karena tadi kita klik posting SPT ya, akan terpopulate. Nah, tapi ini tidak serta-merta benar ya. Jadi bisa jadi mungkin ada kesalahan ya. Silakan nanti dicek kembali angkanya apakah sudah sesuai atau belum dengan bukti potong A1 yang diterima. Yang lainnya tidak semua ya, diisi tidak. Untuk PTKP, penghasilan tidak kena pajak, ini samakan dengan di BPA 1 di angka 16, penghasilan tidak kena pajak. Di BPA 1-nya misalnya 63, berarti di SPT-nya juga 63. Kemudian ke bawah di D10A, apakah terdapat PP yang telah dipotong di pungut pihak lain? Pilih ya. Ini juga angkanya akan muncul, sesuaikan dengan di BPA 1-nya. Nah, ketika di SPT di induk kita pilih ya, maka di samping kanannya itu ada petunjuknya.
Silakan mengisi lampiran yang mana. Kalau untuk pekerjaan yang diisi adalah lampiran 1 bagian D dan lampiran 1 bagian E. Yang lainnya diisi tidak semua. Nah, bagaimana jika SPT-nya lebih bayar? Kalau misal memang lebih bayar, nanti klik pilih rekening bank. Jadi kalau di situ ada rekening bank dan sudah sesuai, bisa dipilih. Kalau misal memang belum sesuai, dapat ditambah terlebih dahulu di menu portal saya, perubahan data identitas wajib pajak. Pak, SPT saya kurang bayar atau lebih bayar. Harusnya saya pengennya nihil. Nah, bagaimana cara agar menihilkannya? Jadi untuk SPT ini dilaporkan dengan benar, lengkap, jelas, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Prinsip pemajakan di Indonesia yaitu prinsipnya self-assessment. Jadi self-assessment ini wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan undang-undang, tanpa harus ada SKP atau ketetapan terlebih dahulu dari kantor pajak. Ya, jadi silakan wajib pajak diberi kebebasan untuk menghitung sendiri, kemudian menyetorkan dan melaporkan pajaknya sendiri. Mengapa demikian? Ya, karena yang tahu penghasilan kita adalah kita sendiri. Untuk SPT sendiri ini statusnya tidak harus nihil. Jadi statusnya itu nanti bisa 3 kemungkinan, bisa nihil, bisa kurang bayar, atau bisa lebih bayar. Nah, status kurang bayar atau lebih bayar ini tidak selalu salah. Ya, bisa jadi memang sebenarnya kurang atau lebih bayar. Kemudian untuk PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja itu sifatnya menjadi kredit pajak dan tidak final. Jadi kalau misal PPh kita sudah dipotong oleh pemberi kerja, tidak serta-merta kewajiban pajak kita selesai ya. Tapi harus dihitung kembali di akhir tahun di SPT tahunan. Namun untuk teman-teman yang bekerja dan hanya dari satu pemberi kerja, dari satu PT, dari satu kantor, satu instansi, ya tidak ada pekerjaan lainnya, dan hanya ada satu bukti potong A1 A2. Ini memang seharusnya nihil ya, karena seharusnya hitungannya sama antara Bupot BP21 dengan SPT tahunan. Nah, nanti simak tutorial ini ya agar statusnya menjadi nihil. Dalam hal penghasilannya lebih dari satu pemberi kerja, misal tadi Asep selain kerja di PT Pertamini, kerja juga di CV yang lain, atau Asep mempunyai penghasilan lain, punya usaha, itu bisa jadi nanti kemungkinannya akan kurang bayar atau lebih bayar, maka sangat susah untuk menjadi nihil. Nah, jika berdasarkan kondisi sebenarnya tidak pernah menerima bupot atau tidak pernah menerima penghasilan, ya maka nanti di L1 di bagian D atau E-nya itu silakan dapat dihapus. Namun jangan serta-merta menghapus ya. Dipastikan terlebih dahulu nih teman-teman benar mendapat penghasilan tersebut atau tidak. Kalau benar mendapat penghasilan ya jangan dihapus. Kalau tidak mendapat penghasilan tapi tiba-tiba ada bobot yang muncul, nah itu silakan dapat dihapus. Kita lanjutkan di peringatan transaksi lainnya. Ini Asep tidak semua. Nanti untuk teman-teman sesuaikan dengan kondisi sebenarnya. Kemudian jika sudah di L1, di L1 ini untuk mengisi harta, ya kalau misal teman-teman sudah lapor SPT tahunan di DJP Online tahun 2024, nanti hartanya ini akan masuk ke Cortex. Nah, ini juga tidak harus benar ya. Silakan teman-teman lihat kembali, bisa dihapus, diedit atau ditambah sesuai dengan kondisi sebenarnya per 31 Desember 2025. Nah, misal ini ada motor ya, ketarik dari DJP Online. Nah, silakan dilihat ya, motor ini masih dimiliki tidak per 31 Desember 2025. Kalau masih, ya silakan dapat diedit ya untuk dinilai kembali berapa harga wajarnya. Kalau misal sudah dijual ya tinggal dihapus. Kemudian di bagian C ini anggota keluarga. Silakan dilihat sudah benar atau belum. Kalau belum benar, ini ngeditnya di menu portal saya, profil saya, informasi umum, edit pihak terkait. Kemudian di bagian D ini seharusnya sudah ada. Teman-teman tinggal lihat kembali ya, penghasilan bruto, pengurang, dan penghasilan neto ini samakan dengan di bukti potong ya. Kalau di A1 bruto itu nomor 8, pengurang itu nomor 12, neto itu nomor 13. Jika sudah sama, lanjut. Untuk di bagian E juga sama, sesuaikan dengan di bukti potong. Untuk di bagian E ini samanya dengan angka 21 yang ada tulisan dapat dikreditkan pada SPT tahunan. Jika belum sama bagaimana? Jika belum sama dihapus terlebih dahulu, kemudian input ulang sesuai dengan data yang benarnya. Ya, jika tadi di sini ada bupot
yang teman-teman merasa ya tidak pernah bekerja di perusahaan tersebut, silakan dapat dihapus. Tapi kalau teman-teman memang bekerja dan menerima penghasilan dari perusahaan tersebut, ya tidak perlu dihapus. L1 sudah, kembali ke induk. Di induk dipastikan kembali isiannya sudah sama dengan di Bupot A1. Baik, untuk PTKP jangan lupa diisi, harusnya nanti akan nihil. Bagaimana jika belum nihil ya? Pastikan penghasilan bruto pengurang penghasilan neto di SPT L1 tadi, bagian D dan bagian E sama dengan Bupot. Kemudian PTKP di SPT induk ini sama dengan Bupot. Kemudian tidak ada penghasilan lain, tidak ada pengurang seperti zakat, sumbangan keagamaan, dan tidak ada Bupot lain. Seharusnya nihil. Baik, jika sudah nihil, checklist pernyataan, klik bayar dan lapor. Tanda tangan elektronik. Jika memang teman-teman belum minta sertel, minta dulu sertelnya di menu portal saya, permintaan sertifikat digital. Klik konfirmasi tanda tangan. Setelah itu SPT pindah ke SPT dilaporkan. Ini artinya teman-teman sudah lapor. Untuk tanda terimanya, klik yang hijau, gambar amplop. Tanda terimanya lihat di email. Nah, ini untuk perhitungannya ya, ringkasan perhitungannya. Jadi untuk orang pribadi, dari pekerjaan itu penghasilan bruto dikurangi pengurang di Bupota 1 seperti biaya jabatan dan lain-lain. Jadi penghasilan neto dikurangi sumbangan keagamaan zakat jika ada, kemudian dikurangi lagi dengan PTKP menghasilkan penghasilan kena pajak, kemudian baru dikalikan dengan tarifnya sesuai pasal 17 Undang-Undang PPH. Nah, kemudian dikurangi lagi dengan kredit pajak, harusnya sama ya, karena PP terutang sama dengan kredit pajak. Kalau kredit pajaknya lebih besar ya berarti lebih bayar. Kalau kredit pajaknya lebih kecil berarti kurang bayar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.